Simak pembahasannya dalam Satu Meja. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Forum. Danang Widoyoko, niat sudah disampaikan. Gimana tahapan untuk mewujudkan niat itu agar betul-betul bisa dicegah terjadinya kebocoran uang itu? Ya, saya kira yang pertama itu mesti didudukkan dulu ya pemahaman beliau tentang korupsi. Yang saya tangkap nih sebetulnya jangan mencari uang dari APBN. Artinya korupsi dilakukan dengan anggaran diambil. Gitu. Ya. Faktanya kan tidak seperti itu. Seperti Pak Nusirwan bilang itu kan tidak seperti uang diambil. Sekarang ini semakin jarang seperti itu. Yang makin banyak ditangkap itu yang tadi pakai rompi oranye itu kan sebetulnya prakteknya dalam bentuk suap. Nah, di balik itu sebetulnya adalah APBN-nya dibelanjakan semuanya. Ada proses tendernya, ada proses pemilihan kontraktornya, penerima konsesi, tetapi kemudian ada kickback-nya, ada suapnya itu. Jadi sebetulnya kalau dipahami bahwa APBN-nya tidak dicuri, nggak dicuri, tapi kemudian kebijakannya, pemilihan kontraktornya, pemilihan penerima konsesinya itu yang kemudian bermasalah gitu. Nah, itu yang saya kira dari situnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mengatasi kebocoran dalam bentuk ini, kebijakan yang menyeleweng. Saya kira kita mesti harus memberikan kepercayaan kepada Pak Prabowo ya, karena beliau toh nanti akan diangkat, jadi kita beri kepercayaan dan salah satu programnya adalah memperkuat auditor pengawasan dan saya kira itu yang perlu kita tagih janjinya nanti 100 hari 1 tahun. Jadi agar tidak hanya bilang retorika jangan cari uang dari APBN, tapi apa yang dia lakukan. Nah, saya kira Pak Prabowo harus kita ingatkan ada banyak program-programnya dalam janji kampanyenya, terutama salah satunya adalah memperkuat peran auditor. Itu apa, Danang? Memperkuat aparat penegak hukum itu konkretnya apa? Nah, salah satu janji beliau itu kan sebetulnya menambah anggaran untuk pemberantasan korupsi. Barangkali agak ada beberapa jargon yang bombastis ya, seperti misalnya mengejar sampai ke Antartika. Saya nggak tahu, Antartika kan adanya penguin ya. Kalau mengejar koruptor bukan di situ gitu ya. Nah, artinya sebetulnya yang diperkuat adalah seperti apa deteksinya gitu. Dalam konteks ini auditor. Seperti apa deteksinya dan kemudian ada janji lain misalnya memperkuat atau menambah anggaran untuk penegakan hukum. Memperkuat KPK misalnya. Nah, ini belum sampai ke situ nih. Ini baru sampai kemudian jangan curi uang dari APBN. Jangan curi APBN gitu ya. Tapi kemudian apanya ini masih belum kelihatan gitu ya. Oke, Bung Daniel bisa menjelaskan nggak langkah selanjutnya setelah tidak mencuri uang dari APBN itu? Pertama tentu komitmen Pak Prabowo ingin memperkuat lembaga hukum. Lembaga hukum ya mulai dari kejaksaan, kemudian kepolisian dan KPK. Dan kemudian tentu sebagai tindakan preventif ya langkah Pak Prabowo salah satunya adalah memperbaiki fungsi-fungsi audit internal, BPKP sebagai auditor internal, yang kemudian BPK sebagai auditor eksternal pun demikian dengan auditor yang melekat yang namanya inspektorat. Nah, itu penguatan terhadap kelembagaan lembaga-lembaga pemeriksa ini itu harus dilakukan. Nah, kemudian salah satu yang menjadi concern Pak Prabowo dan ini menjadi hipotesis Pak Prabowo selama ini yaitu kita harus membangun sistem reward and punishment. Reward dalam konteks ini adalah para hakim, para penegak hukum yang bekerja baik, agaknya kesejahteraannya harus kemudian ditingkatkan. Itu sebagai bentuk rewardnya. Nah, tapi ketika diberikan reward, diberikan insentif peningkatan kesejahteraan, itu harus dibarengi dengan kebijakan disinsentif. Kebijakan disinsentifnya apa? Maka ketika ada aparatur hukum yang berkhianat terhadap tugas dan fungsinya tersebut, maka kebijakan disinsentif melalui penegakan hukum yang tegas itu harus dirancang. Nah, langkah-langkah itu sedang dilakukan oleh Pak Prabowo, misalnya mulai dari peningkatan gaji hakim dan nanti akan secara perlahan menyeluruh ke semua penegak hukum. Tapi jangan lupa, jangan terbuai, jangan seolah-olah kemudian peningkatan kesejahteraan, kemudian mereka abai tetap melakukan praktek-praktek moral hazard atau korupsi atau penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Maka
akan ada yang disebut dengan disinsentif atau punishment yang tegas. Nah itu tentu kita butuh pembicaraan yang panjang dengan teman-teman DPR terkait. Oke, dengan teman-teman DPR. Kang Aceh, tadi Bung Daniel mengatakan salah satunya adalah perkuatan KPK. Menurut pandangan Anda sebagai wakil ketua umum Partai Golkar, apakah saatnya kemudian Pak Prabowo sebagai presiden kemudian mengembalikan KPK pada fungsi yang orisinal? Iya, gini, salah satu hal yang harus kita tegaskan adalah bahwa penguatan lembaga-lembaga penegak hukum sebagaimana komitmen kita untuk terus bagaimana yang namanya APH ya, itu harus diperkuat. Kepolisian, kejaksaan, ya, dan tentu dalam konteks ini juga KPK juga penting. Nah, gimana memperkuat KPK itu? Salah satu memperkuat, kan sekarang sebetulnya kalau dari aspek kelembagaan ya, KPK telah memiliki wewenang untuk melakukan penindakan, penyelidikan terhadap berbagai kasus-kasus korupsi. Oke. Tinggal kan sekarang secara efektif itu bisa dilakukan oleh lembaga ini. Gitu. Oke, baik. Pak Nus, dari pandangan PDI Perjuangan, gimana mewujudkan tadi perkuatan lembaga hukum yang setelah Pak Prabowo mengatakan jangan curi uang dari APBN, terus perkuatan ini konkretnya akan seperti apa kalau perspektifnya Pak Nusirwan? Tadi teman-teman sudah menyampaikan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum. Saya tidak menambahkan kembali ya, tentunya semua lembaga hukum ini kalau mau niat memberantas ya itu harus diperkuat. Itu tentu apapun alasannya itu harus diperkuat. Saya menambahkan satu yang berkaitan dengan terjadinya deviasi kewenangan yang menyebabkan adanya corruption ini. Itu adalah bahwa selama ini tidak pernah dengan baik adanya sebuah perjalanan program kerja yang bersamaan dengan program itu tentu ada pembiayaan yang disebut apakah itu APBN ataupun dengan pembiayaan yang lain, tapi ada program. Oke. Ini yang dari hulu ke hilir tidak pernah secara lengkap, secara baik disusun dengan terintegrasi. Maksudnya adalah tentu harus ada perencanaan yang lengkap, yang seharusnya itu nilainya berapa atau yang benar, sehingga jangan sampai muncul seperti tadi yang diterangkan bahwa terjadinya kebocoran sampai 30%. Itu tahun 93 itu. Ini pasti dari hulu ke hilirnya terhadap setiap program itu ada yang tidak beres, ada yang tidak benar. Nah inilah sebetulnya kalau niat baik yang disampaikan oleh Pak Prabowo berkaitan dengan korupsi, saya berharap di samping lembaga-lembaga hukum, tapi juga yang berkaitan dengan pemrograman ini. Pemrograman rencana pembangunan ya? Rencana pembangunan ini yang benar, artinya yang lengkap dari hulu ke hilir untuk setiap sektor. Karena disinilah letaknya ketidakefisienan, pemborosan dan macam-macam terjadi. Yang mungkin bahwa kalau sekarang sekitar berapa APBN kita? 3.200. Mungkin dengan sekian program yang seharusnya pembiayaan tidak demikian, tidak sebesar ini. Nah, maka ya kalau mau memberantas jangan separuh-separuh lah. Jangan separuh-separuh. Secara lengkap, secara utuh kita melihatnya ada problem apa sebetulnya di dalam membangun negeri ini. Baik, demikian. Bung Gun-Gun, saya ingin lebih konkret. Anda mewakili analisis kebijakan publik atau civil society. Misalnya perkuatan KPK, mau diapain KPK ini? Apakah ada aspirasi kembalikan kepada KPK yang lama dulu sebelum direvisi? Atau RUU perampasan aset yang tertunda-tunda? Lebih konkret, lebih maju daripada sekadar narasi. Gimana Anda lihat? Iya, memang kemarin salah satu titik balik ya, KPK itu pada saat menjadi bagian dari ranah eksekutif. Harusnya kemudian KPK memang tetap menjadi independen regulatory body. Dan itu saya sangat setuju bahwa ketika KPK itu kemudian tidak banyak cawe-cawe, terutama dari sisi eksekutif, itu akan menguatkan KPK. Belum lagi misal beberapa kewenangan
yang ada yang kemudian kemarin itu sempat menjadi bermasalah ketika ada revisi Undang-Undang KPK. Nah, hal-hal yang elementer dalam konteks pemberantasan korupsi menurut saya memang perlu banyak hal yang ditinjau di hasil revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu lalu itu. Oke. Mas Budiman, saya melihat ada beberapa catatan dari sisi politik ya, bukan hanya semata-mata soal KPK, tapi bicara soal penguatan peran ya, terutama untuk pemberantasan korupsi ke depan. Pertama yang harus diwaspadai itu adalah tendensi mayoritarian dalam landscape politik Indonesia. Berbahaya. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini salah satu titik krusial. Ketika misalnya apa saja bisa disahkan atas nama mayoritas, sekalipun misalnya publik tidak menghendaki, itu yang kemudian kerap kali menjadi pintu awal. Contoh misalnya waktu kemarin revisi Undang-Undang KPK, tentu menjadi catatan tersendiri. Highly fragmented multi-party system di Indonesia yang kemudian membuat bangunan koalisi menjadi koalisi besar pada saat pembentukan pemerintahan. Salah satu yang harus diwaspadai adalah ekses negatif pada saat apapun bisa diputuskan atas nama pengawasan suara ya. terbanyak. Oke, pengawasan. Jadi problemnya adalah bagaimana mengawasi kabinet Prabowo yang cukup banyak. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, mulai dari